Yes, KMITB menolak pertemuan dengan KDM di Gedung Sate. Dan sikap penolakan ini menginspirasi kampus-kampus lain seperti BEM Unisba yang turut absen karena melihat adanya unsur politik. Di tengah hiruk-pikuk kebijakan publik yang sering kali penuh intrik, sebuah sikap berani muncul dari keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Mereka dengan tegas menolak undangan dialog dengan Deddy Mulyadi yang digelar di Gedung Sate. Penolakan ini bukan sekedar absen, tapi sebuah pernyataan kuat terhadap pertemuan yang dianggap terlalu eksklusif. Bayangkan, sebuah diskusi tentang kebijakan publik yang seharusnya melibatkan lapisan masyarakat justru hanya mengundang mahasiswa sebagai peserta utama. KMITB melihat ini sebagai upaya memanfaatkan mahasiswa sebagai simbol legitimasi, sementara suara rakyat biasa seperti warga terdampak kebijakan, LSM atau kelompok masyarakat sipil dari buruh, tani, guru dan lain-lain dibiarkan di luar ruangan. Jadi apresiasi sebesar-besarnya untuk KMITB. Sikap kalian menunjukkan kedewasaan berpikir kritis di kalangan generasi muda dengan menolak dijadikan alat politik yang hanya dipakai untuk membenarkan kebijakan tanpa partisipasi yang luas. Ini adalah pelajaran berharga. Mahasiswa bukan sekedar dekorasi, tapi agen perubahan yang harus menuntut transparansi dan keadilan. Dan untuk KDM, kami ingatkan, jangan coba-coba ganggu kampus dan mahasiswa untuk kepentingan pribadi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ 9. Yang tentunya dalam video kali ini kita akan segera mengetahui bagaimana desas-desus kabar hangat yang datangnya dari Eko Widodo yang sempat kembali menantang Kang Deddy Mulyadi. Padahal sebelumnya ia sempat diperingatkan oleh warga Jabar sendiri untuk segera mempunyai pemikiran yang positif terhadap Kang Deddy. Namun karena memang ada beberapa segelintir perkataan yang cukup lebih nyelekit, bahkan ia sepertinya mengujarkan kebencian terhadap Gubernur Jawa Barat, yang pada akhirnya warga Jawa Barat sendiri ataupun fans dari Kang Deddy Mulyadi sendiri itu sendiri benar-benar akan pasang badan membela KDM untuk bisa menyerang seperti Eko Widodo saat ini, guys. Lalu bagaimanakah tanggapan-tanggapan dari para netizen saat ini ketika mengetahui perihal Eko Widodo yang sempat kembali menantang Kang Deddy Mulyadi, guys? KDM yang saat ini benar-benar tidak ada benarnya di mata Eko Widodo, yang selalu berdampak buruk bagi Eko Widodo sendiri, guys. KM Institut ITB tegaskan tak hadir di pertemuan bersama Deddy Mulyadi di Gedung Sate. Kami dari awal memang benar-benar sudah menolak. Itu ada beberapa catatan penting yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Dan saat ini kita akan menyaksikan lalu bagaimanakah tanggapan dan komentarnya dari warga Jawa Barat itu sendiri. Mari kita simak videonya berikut ini, guys. Guys, lila kulila aing mah keheul tah ningali jelema ieu. Cek beja ngaranna teh Eko Widodo urang Jakarta. Nah, urang Jakarta bet selalu mengkritik kebijakan KDM padahal bukan warga Jawa Barat. Nah, si Eko hayo we menyebarkan narasi ujaran kebencian, selalu menggiring opini yang tidak baik buat masyarakat Indonesia. Eko, eta sungut kudu dijaga, Eko. Eta mulut kamu busuk sekali, Eko. Lamun maneh indit ke Jawa Barat, yakin saya mah maneh moal bisa balik bakal pengkor eta cokor. Apa-apa selalu KDM, apa-apa selalu KDM. Ada kemiskinan, ada sekolah yang mau rugruk, selalu yang disalahin KDM. Kan gelo ieu jelema teh. Mun ede ketibe heula omean ti zaman gubernur terdahulu, ti zaman Ridwan Kamil. Omean, nah KDM karek ngajabat geus hayo dikritik sia teh. Antepkeun cenah gawe heula KDM teh. Kayak 1 tahun 2 tahun geus 3 tahun baru kelihatan hasilnya. Hayo dikritik, hayo dihujat. Dasar si Eko, sungut maneh Eko, bau melebihi bangkai. Warga Jabar cirian tah jelema ieu ye. Lamun ka Jawa Barat tong cina bisa balik deui lah jelema kieu mah tuman. Cang-cang dina tangkal ieu, tangkal peuteuy. KDM ngibul lagi. Janji 1000 rumah panggung ternyata cuma omon-omon. Desa Karanglinggar, Teluk Jambe, Karawang yang langganan banjir ternyata hanya mendapat angin surga belaka. Rumah panggung yang dijanjikan oleh KDM
Dari 1000 ternyata hanya 10 yang akan dibangun. Itu pun baru akan, alias cuma omon-omon. Dan asal dananya pun bukan dari APBD, tapi dari perusahaan CSR Angel. Pertanyaannya, kira-kira perusahaan ini benar-benar ikhlas atau ada maunya? Sialnya lagi, KDM juga berjanji akan membangun tahun ini. Waduh. Kini rakyat hanya bisa menanti janji dari KDM apakah benar-benar akan terrealisasi atau hanya omon-omon mereka dikibulin demi sebuah konten. Buat fans KDM yang udah gemes mau caci maki, saya persilahkan di kolom komentar. Atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta, karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Pertanyaan tajam dilontarkan oleh pengamat politik Widodo terhadap Kang Deddy Mulyadi KDM, sebuah diskusi publik yang beredar di media sosial. Eko menilai sejumlah langkah serta pertanyaan Kang Deddy tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat Jawa Barat. Menurut Eko, KDM terlalu sering mengedepankan gaya komunikasi yang kontroversial, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet. Seorang tokoh publik semestinya bisa menjaga ucapan, apalagi jika berhubungan dengan kebijakan dan kepentingan rakyat, ujar Eko Widodo. Banyak sekali warganet yang benar-benar sangat begitu geram terhadap adanya pemberitaan Eko Widodo yang sempat selalu mengkritik. Dan Gubernur Jawa Barat sendiri itu benar-benar sempat menjelaskan, apabila Eko di sini ingin mengkritik boleh-boleh saja, namun ia jangan pernah menggiring orang lain untuk supaya bisa memberikan ujaran kebencian terhadap warganya sendiri. Dan hal ini pun bisa disimak dan bisa dicerna untuk Eko sendiri yang selalu berpotensi ia tidak pernah setuju dengan apa yang dilakukan dan selalu dikeluarkan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi sendiri saat ini. Yang menjadi kontroversial adalah di mana saat ini Eko yang selalu menyebarkan benar-benar berita hoax yang pada akhirnya ia saat ini dihujat oleh warga Jawa Barat itu sendiri, guys. Oke, kita simak videonya berikut ini, guys. Doktrin agama berdosa katanya. Saya nggak ngerti logika apa yang dia gunakan kok makan ikan lele. Jadi kita sebagai netizen juga jangan terlalu bodoh ya dalam reaction suatu video. Minimal pelajarilah. Kalau memang buat edukasi atau untuk kritik. Kecuali kalau memang untuk menjatuhkan, untuk memframing, ya itu mah terserah. Gak usah nonton videonya juga, nggak apa-apa. Saya luruskan sedikit ya Bang, soal video lele ini. Yang mengharamkan itu bukan KDM, tapi lawan bicaranya KDM. KDM di sini cuma mempertanyakan, bertanya apakah benar, dan itu jawabannya. Dan yang dikatakan berdosa itu bukan orang-orang yang makan lele.
tapi orang-orang yang memberi pakan lele dengan bangkai. Kenapa berdosa? Ya karena ada kata haram itu. Kalau sesuatu yang haram berarti dilakukan pun akan berdosa. Begitu kan kaidahnya. Terus kenapa? Lele kan dari dulu makannya memang bangkai ikan, terus ikan-ikan kecil. Kita harus membedakan, saya sedikit aja karena saya nggak terlalu paham soal penelitian. Bangkai ikan sama bangkai ayam kan berbeda. Bangkai ikan aja boleh manusia makan, apalagi dimakan oleh ikan. Tapi kalau bangkai ayam kan nggak boleh dimakan, berarti ada zat yang berbahaya. Dari situ aja udah berbeda. Kenapa makan bangkai ayam diharamkan, tapi makan bangkai ikan tidak diharamkan? Berarti ada perbedaan. Ya di situ juga sudah dijelaskan alasannya. Dan jangan terlalu parno lah soal haram-haram gini, apalagi yang ngomong bukan ulama. Yang ngomong ulama saja, ini contoh ya bang. Rokok itu ulama banyak yang mengharamkan. Tapi apakah pabrik rokok bangkrut? Apakah warung-warung berhenti menjual rokok? Enggak. Jadi jangan terlalu parno lah. Dan haram pun, soal lele ini tidak mutlak haram. Yang diharamkan cuman itu aja. Dan yang diharamkan, yang berdosa itu bukan yang makan. Karena yang makan gak tahu apa-apa. Jalan keluarnya gini bang. Kita membeli lelenya, jangan yang diberi pakan bangkai. Atau kalau mau yang udah diberi makan bangkai, kita karantina dulu 10 hari. Kan di situ dikatakan pencernaan lele intinya dalam 10 hari lah. Kalau makan bangkai itu pasti ada zat. Kalau selama 10 hari itu dikarantina, dikasih makan yang bagus, kan jadi bagus juga itu lele. Jadi nggak usah terlalu parno. Jadi kalau mau edukasi, pelajari dulu. Inilah rakyat Anda sedang menderita, hidup di bawah garis kemiskinan. Jangan ngonten aja Kang Deddy. 4 kepala keluarga di sini hidup dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Rumah reot yang nyaris roboh. Bedakeun Kak Dedi, lamun hirup ngencleng, saumur hirup moal penuh boga imah. Dalimun, talim, itu nah. Kedua berarti. Bener teh kedua. Nges ngomong bener teh kedua. Teki we ba. Menta-menta. Ya. Disebut kedua teh kumaha? Alim damang. Mung gawe teu di papagaan minantu teh cenah gawe. Ripi warang ku abi oge ngalawan wae, Pak. Ya, beri susu esnya beri ke kabeh 400.000. Ya, jangan satu ngabangun imah sirma. Ya. Bere bantuan 50 juta di ngabangun imahna. Ya. Pokoknya ya ini suami teh teu gawe. Gawe teh Ini celeng. yang celek teh artina menta ulah ngabantuan nu gedul mah kudu ngabantu nu daekan ini nina. Alhamdulillah atur nuhun pisan. Atur nuhun bisa terus dibantos gitu. Ya. Pokoknya boros gitu. Dan kemarin coba kayaknya PPNT 600.000 kemarin dacan lami. Pokoknya lemah sehari saungin teh saya. Mak Aris. Jadi lah mun duitna dipikir 50 juta bisa beak duitna. Oh, saya nyabar eta mah. Geus ranya. Melalui Pak RW we rekeningna Pak RW we. Namunkeun melalui Pak RW we. Soalnya lamun abi dina naon dina model bagus lamun Ieu lamun duitna dipikir bisa beak. itu komo ya kang ngabangun pan abi kan. Geus ke lewat RW we. Ya geus kitu. Duh, aing marah teh lupa-lupa di Jawa Barat. Sagala aya. Jadi ieu boros. Boros Pak. Geus teu boga bor, jadi ngalas dulu menang 100.000 beak. Di sana aya nu ngabangun ya non wacan material ngangkutan nu ajeuna. Nah, cari gitu. Jadi daekan mah daekan. Alhamdulillah daekan. Ngan kan duitna gacang. Boros Boros. Ya sok geus jeung meuli eta balikin susu tadi titipna jeung susu. Eta kayaknya. Ya. Geus ayeuna balik ieu rakyat urang teh kita ngurus rakyat teh kieu. Ngurus rakyat teh kieu kade kudu ilmuna. Ya. Balik teh dia mampir ka minimarket. Beulikeun Nah, benar gitu Pak. Belikan susu kabeh 500.000. Eta duitna entong duit. Meuli beas, meuli minyak goreng, meuli sarden, meuli gula, meuli kopi, banyak ternyata duit. Beakeun duitna make meuli dahareun. Nah, saya